Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 6E Akuntansi Pagi ingin menjelaskan apa itu konsep laba dalam teori akuntansi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adisa Khairina, Kamila Safira, Jihan Lorenza, Siti Widya Astuti, dan Tantri Suci Khairani. Pengertian laba. Menurut PSAK nomor 46, laba akuntansi adalah laba bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Menurut IAI itu pun, income merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam SFAC nomor 6 menyatakan bahwa laba adalah perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan bisnis selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan peristiwa atau kejadian yang bukan berasal dari sumber pemilik. Menurut pakar Vernon Kam, ia menyatakan bahwa laba adalah perubahan modal suatu entitas antara dua titik waktu, bukan termasuk perubahan karena investasi oleh distribusi kepada pemilik di mana modal dinyatakan dalam nilai dan didasarkan pada skala tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut, laba akuntansi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, laba kotor atau gross profit adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Kedua, laba sebelum pajak penghasilan atau earning before tax atau EBT merupakan hasil dari laba operasi yang ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain. Ketiga, laba operasi atau operation income adalah selisih antara laba kotor dengan beban operasi. Keempat, laba bersih atau net income merupakan hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan dan disesuaikan dengan pos-pos luar biasa. Kelima, laba per saham atau earning per share adalah keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dipegangnya. Jenis laba berdasarkan sifatnya. Yang pertama, psychic income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Kedua, real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Ketiga, money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup cost of living. Konsep laba ekonomi atau ekonomi income. Laba dari sisi ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor dari hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Konsep laba akuntansi atau accounting income. Laba dari sisi akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Karakteristik laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk cost historis. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Laba akuntansi menghendaki ada penandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Penentuan laba melalui akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengaitan pendapatan dengan biaya-biaya perusahaan untuk suatu periode akuntansi. Secara konseptual, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran atau capital maintenance. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakaian laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi
memenuhi kriteria konservatisme. Yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama pertanggungjawaban manajemen. Kelemahannya yang pertama, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena dengan adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Yang ketiga, laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Tujuan laba 1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau rate of return on invested capital. Kedua, sebagai pengukur prestasi manajemen. Yang ketiga, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Keempat, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang keenam, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Yang kedelapan, sebagai dasar pembagian dividen. Fungsi perhitungan laba. 1. Indikator efisiensi penggunaan modal atau biaya. 2. Pengukur prestasi atau kinerja manajemen. 3. Alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. 4. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 5. Dasar perhitungan dividen. 6. Dasar pembagian kompensasi. 7. Pedoman dalam menentukan kebijakan dan pengendalian keputusan. 8. Dasar peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.